Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama tentang komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama itu masih menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube. Kemudian, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Selanjutnya, berukuran fisik yang sangat besar, lalu menggunakan konsep store program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ade Dwi Putra di channel Kuliah Teknokrat. Kali ini kita bertemu di video pembelajaran untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di video kedua kali ini, kita akan belajar tentang sejarah serta pengembangan komputer dan juga komponen komputer. Tapi sebelum masuk ke videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Tujuan yang pertama yaitu nantinya mahasiswa diharapkan mampu memahami perkembangan dan sejarah komputer, dan yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami komponen komputer itu apa saja. Baik, kita mulai dari perkembangan komputer. Saat ini komputer sudah masuk ke generasi keempat. Dimulai di generasi pertama dari tahun 1946 sampai dengan 1959, dilanjutkan di komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1964. Yang ketiga yaitu generasi ketiga pada tahun 1964 sampai dengan 1970, dan komputer generasi keempat mulai tahun 1970 hingga saat ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama tentang komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama itu masih menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube. Kemudian, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Selanjutnya, berukuran fisik yang sangat besar, lalu menggunakan konsep store program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Selanjutnya, menggunakan simpanan luar atau magnetic tape dan magnetic disk. Berikutnya, cepat panas, sehingga memerlukan pendingin. Berikutnya lagi, prosesnya kurang cepat, dan membutuhkan daya listrik yang besar serta orientasi utamanya untuk aplikasi bisnis. Nah, ini adalah contoh komputer generasi pertama, bisa rekan-rekan mahasiswa lihat di layar, dengan fisiknya cukup lumayan besar dibandingkan komputer misalnya kita lihat saat ini. Untuk komputer yang hanya sebagai alat hitung, itu ukurannya hampir sebesar satu ruangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung hampa udara di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan. Selanjutnya, masih di komputer generasi kedua, menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Berikutnya, komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Dikembangkan di Bell Laboratories oleh John Barden, William Shockley, dan Walter Brattain pada tahun 1947. Beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi mulai bermunculan, seperti Common Business Oriented Language atau COBOL, Formula Translator atau Fortran, dan Algorithmic Language atau ALGOL. Berikutnya, kapasitas memori utama sudah cukup besar, dengan menggunakan magnetic core storage sampai puluhan ribu karakter. Setelah saya membahas komputer generasi kedua, selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang komputer generasi ketiga. Simpanan luar magnetik, tape, dan magnetic disk yang berbentuk removable disk atau diskpack. Mampu memproses secara real-time karena simpanan luar yang bersifat direct access dan time sharing. Ukuran fisik pada komputer generasi ketiga jauh lebih kecil dibanding pendahulunya. Kemudian, proses operasi sudah lebih cepat sampai jutaan operasi per detik. Berikutnya, daya listrik lebih sedikit dan tidak hanya berorientasi pada aplikasi bisnis, tetapi sudah pada aplikasi teknik. Keunggulan berikutnya untuk komputer generasi ketiga lebih cepat dan lebih tepat
karena kecepatannya hampir 10.000 kali dari komputer generasi pertama dengan ukuran microseconds bahkan nanoseconds. Kapasitas memori lebih besar sampai ratusan ribu karakter dengan simpanan luar yang bersifat random access dan daya listrik yang lebih hemat. Berikutnya, untuk komputer generasi ketiga, alat input dan output menggunakan visual display terminal atau menampilkan gambar dan grafik, dapat menerima dan mengeluarkan suara, penggunaan alat pembaca tinta magnetik. Untuk masalah harga, dia semakin murah untuk komputer generasi ketiga dan mampu melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lain lewat komunikasi telepon. Sekarang kita masuk ke pembahasan komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. LSI atau Large Scale Integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Lalu, Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan, kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam satu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Berikutnya di sini ada klasifikasi komputer, apa saja? Pertama yaitu microkomputer, mini komputer, mainframe, dan superkomputer. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian komputer, sini kita akan mengulas sedikit tentang apakah komputer. Komputer merupakan peralatan elektronik yang dioperasikan di bawah kendali instruksi-instruksi yang tersimpan dalam memorinya. Salah satunya adalah untuk menerima data. Data mentah atau berupa fakta bisa berupa gambar atau simbol. Lalu berikutnya ada proses atau pemrosesan data menjadi sebuah informasi. Data diorganisasikan atau dibuat lebih berarti dan lebih berguna. Lalu berikutnya dapat menciptakan dan menyimpan hasilnya. Untuk siklus pemrosesan terdiri dari input, proses, output, penyimpanan, serta komunikasi. Tadi kita sudah membahas tentang sejarah dan perkembangan komputer dari generasi 1 sampai dengan generasi keempat. Nah, saat ini saya akan membahas tentang komponen-komponen komputer. Apa ini maksud peralatan input atau input device? Oke. Peralatan input atau input device merupakan hardware yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi. Bisa kita lihat di contoh gambar ini, ada beberapa peripheral atau perangkat yang tergolong sebagai media atau alat input atau input device. Selanjutnya, selain input device, ada yang disebut dengan peralatan output atau output device. Apa itu peralatan output atau output device? Output device merupakan hardware atau perangkat keras yang menyampaikan informasi kepada user. Nah, di gambar ini juga ada beberapa contoh beberapa alat yang tergolong sebagai peralatan output ataupun output device. Selanjutnya, ada yang disebut dengan sistem unit. Apa itu sistem unit? Oke. Sistem unit merupakan sebuah box yang berisi komponen-komponen elektronik yang digunakan untuk memproses data. Nah, bisa dilihat di video ini ada sebuah gambar, ada sebuah alat yang merupakan yang kita sebut sebagai sistem unit. Ada dua jenis komponen utama pada motherboard. Pertama, Central Processing Unit atau CPU, yang biasa kita sebut dengan prosesor, yang mana tugas adalah membawa instruksi yang digunakan untuk memerintah komputer. Dan yang kedua adalah memori. Memori merupakan tempat penyimpanan sementara data-data instruksi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang storage. Apa itu storage? Storage merupakan media untuk penyimpanan data, instruksi, dan informasi untuk digunakan di masa depan. Dan storage itu dibagi menjadi dua, ada media storage dan device storage. Untuk media storage merupakan media tempat penyimpanan data, instruksi, serta informasi. Sedangkan untuk device storage adalah media atau alat digunakan untuk merekam dan mengambil item ke dan dari suatu media storage. Lalu, apa yang dimaksud dengan media storage? Nah, media storage ini memiliki ciri-ciri yang mudah dibawa,
tipis ya, seperti memory card yang biasa kita gunakan untuk kamera digital ataupun handheld pada komputer. Beberapa contoh lainnya untuk penyimpanan atau storage adalah flash drive. Ya, flash drive ini biasa kita gunakan sehari-hari atau biasa kita sebut flash disk. Ya, merupakan sebuah media penyimpanan yang menyediakan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan floppy disk atau zip disk pada zaman sebelumnya. Ya, ukuran juga lebih kecil, lalu ringan hingga dapat digantung atau dimasukkan dalam kantong. Ya, biasa kita sebut dengan flash disk seperti itu. Berikutnya, contoh media penyimpanan selanjutnya adalah hard disk. Hard disk merupakan sebuah media penyimpanan yang menyediakan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan floppy disk atau bahkan flash drive tadi, ya, dan disimpan di dalam sistem unit. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apa yang menyebabkan komputer menjadi powerful? Ya, pertama ada storage, berikutnya tahan dan konsisten, lalu kecepatan, berikutnya akurat, dan komunikasi. Oke, untuk tugas di video kedua kali ini, silakan kalian jelaskan lebih rinci tentang apa saja yang membuat komputer menjadi powerful berdasarkan item-item yang sudah saya jelaskan tersebut. Baik, saya rasa cukup untuk video kedua kita kali ini untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Kuliah Teknokrat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video tips mahasiswa berprestasi Universitas Teknokrat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Masnia Rahayu, lulusan S1 Sastra Inggris Universitas Teknokrat Indonesia. Saat menjadi mahasiswa, Masnia aktif di berbagai organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus. Di antaranya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, unit kegiatan mahasiswa Tari Teknokrat, dan unit kegiatan mahasiswa Duta Teknokrat. Kali ini, Masnia akan berbagi tips bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, dan berprestasi. Mahasiswa yang produktif biasanya memiliki kreativitas yang tinggi. Mahasiswa yang memiliki kreativitas yang tinggi akan memiliki banyak peluang untuk berprestasi. Ada 4 langkah menjadi mahasiswa yang produktif. Yang pertama, jangan menjadi mahasiswa dengan jenis-jenis berikut ini. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tidak ingin mengembangkan potensi atau kemampuan dalam dirinya. Yang kedua, yaitu mahasiswa kunang-kunang. Kuliah nangkring, alias kuliah cuma untuk mejeng aja. Dan yang ketiga adalah kuman, kuliah hanya untuk main-main. Jangan jadi mahasiswa seperti itu ya. Langkah kedua, mahasiswa harus memiliki goals atau tujuan-tujuan dalam berkuliah. Misalnya, setelah lulus, mahasiswa ingin bekerja atau mendapatkan profesi yang kalian idamkan. Mendapatkan ilmu, mengembangkan kemampuan diri baik hard skill maupun soft skill, memiliki teman atau link yang banyak, dan mendapatkan pengalaman yang luas. Tujuan-tujuan tersebut akan menjadi motivasi bagi kalian dalam menjalani hari-hari di dunia perkuliahan. Langkah ketiga, mencari kegiatan atau wadah pengembangan diri. Misalnya dengan mengikuti organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di universitas. Terkadang masalahnya adalah mahasiswa tidak tahu bahwa dirinya memiliki kemampuan. Tipsnya adalah jangan takut untuk mencoba. Dan langkah yang keempat atau terakhir, fokus pada kegiatan-kegiatan yang kalian jalani, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik, dan yakini kalian pasti bisa. Produktivitas akan menghasilkan kreativitas. Ada 2 ciri-ciri mahasiswa yang kreatif. Yang pertama, mahasiswa yang kreatif memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, sehingga kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas dapat dilaksanakan dengan seimbang dan dimaksimalkan. Yang kedua,
Mahasiswa yang kreatif mampu membaca peluang atau potensi baik dalam diri maupun yang ada di sekitarnya. Misalnya, mahasiswa mampu menciptakan ekonomi kreatif di lingkungan kampus secara mandiri, membuat web, membuat robot, menciptakan karya ilmiah, membuat novel, menjadi aktor dalam panggung drama, dan yang paling sering adalah mengikuti berbagai macam kompetisi. Dengan produktivitas dan kreativitas, mahasiswa mampu berprestasi. Seperti yang dikatakan oleh para ahli, prestasi merupakan kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan berbagai hal. Dan manfaat dari prestasi tersebut yaitu menjadi indikator kuantitas dan kualitas diri, menjadi pengalaman yang berharga untuk masa depan, dan menjadi kebanggaan atau pride bagi diri sendiri, keluarga, universitas, dan masyarakat. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Mari bersama menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, sehingga mampu menjadi mahasiswa yang berprestasi sebagai bentuk perjuangan pemuda dalam dunia pendidikan dan membangun Indonesia maju. Mari semangat untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Saya Mas Nia Rahayu, salam mahasiswa.